Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United pilih Ralf Rangnick jadi manajer sementara. Legenda Liverpool coba tebak rencana setan merah. Manchester United merekrut Ralf Rangnick sebagai manajer sementara. Juru taktik asal Jerman tersebut bakal bertugas sampai akhir musim dan selanjutnya mengambil peran sebagai konsultan selama 2 tahun. Sir Kenny Dalglish mempertanyakan keputusan United tersebut. Penyerang legendaris Liverpool itu merasa setan merah akan menghadapi sejumlah pertanyaan tentang masa depan Rangnick jika sukses di Old Trafford. Ralf Rangnick telah ditunjuk sebagai manajer sementara hingga akhir musim. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Kata Dalglish dalam kolomnya di Sunday Podcast. Jika Ralf sukses, apakah bijaksana membiarkan dia meninggalkan peran pelatih kepala di musim panas untuk menjadi konsultan sepak bola di dalam klub untuk 2 tahun ke depan? Ini tampaknya menjadi skenario yang direncanakan oleh hierarki Old Trafford dan diterima secara luas bahwa Ralf akan mundur di akhir musim. Tambah Dalglish mencoba menebak rencana United. Namun, Dalglish yakin setan merah memiliki gagasan tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai manajer permanen. Pria berusia 70 tahun itu tertarik dengan bagaimana manajer baru Manchester United bakal digambarkan jika Rangnick gagal atau berhasil di Old Trafford. Dari luar, sepertinya mereka sudah memiliki ide bagus tentang siapa yang akan menjadi peran pelatih kepala berikutnya. Ucapnya, "Saya membayangkan itu perlu seseorang yang akan merasa nyaman bekerja dengan Ralf Rangnick. Tetapi jika orang baru masuk, apakah kamu ingin dikaitkan dengan Ralf jika dia tidak melakukannya dengan baik? Sisi sebaliknya adalah jika dia melakukannya dengan baik, maka Anda mempertaruhkan leher Anda untuk mencoba mengikuti kisah sukses. Jadi itu akan menarik, terlepas dari bagaimana kelanjutannya, dan mungkin ada masalah potensial bagaimanapun juga," ungkap Kenny Dalglish. Klasemen Liga Inggris hari ini, Arsenal gagal menggusur Manchester United. Berikut klasemen Liga Inggris 2021-2022 di pekan ke-15 hari ini, Selasa 7 Desember, di mana Arsenal gagal menggusur Manchester United. Pertandingan antara Everton versus Arsenal menjadi laga penutup di pekan ke-15 Liga Inggris 2021 yang berlangsung pada hari Selasa 7 Desember dini hari. Pada laga kali ini Arsenal sebagai tim tamu yang diunggulkan menang gagal memenuhi ekspektasi, sebab meriam London nyatanya harus menerima kenyataan pahit dipungkam oleh tuan rumah Everton. Everton berhasil mematahkan gengsi mereka di Goodison Park setelah berhasil menang tipis dengan skor 2-1 atas Arsenal. The Toffees sukses memberikan 2 gol balasan lewat sepakan Richarlison dan juga Demarai Gray setelah Arsenal mencetak gol lebih dahulu oleh Martin Odegaard. Kekalahan ini membuat Arsenal gagal menggusur 2 rival terdekatnya, yakni Manchester United dan Tottenham Hotspur dari klasemen sementara Liga Inggris 2021. Arsenal saat ini berada di peringkat ke-7 dengan 23 poin setelah meraih 2 kemenangan dari 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya. The Gunners hanya selisih 1 angka saja dari United yang berada di 1 tingkat di atasnya. Selain itu, Arsenal hanya memiliki selisih 2 poin dari Tottenham Hotspur yang menduduki 5 besar di klasemen Liga Inggris. Rafael Varane ungkapkan, pesepak bola itu seperti mobil F1. Rafael Varane sedang berjuang untuk segera pulih dari cedera hamstring. Dia bekerja keras untuk segera membantu tim Manchester United sebaik mungkin. Rafael Varane adalah salah satu pembelian besar Manchester United musim ini. Dia direkrut dari Real Madrid dengan harapan bisa mendongkrak level pertahanan United. Bek Prancis ini sudah beberapa kali bermain dan permainannya tampak menjanjikan. Sayangnya Rafael Varane harus menepi karena beberapa cedera. Cedera tersebut membuat proses adaptasi Rafael Varane tidak berjalan lancar. Rafael Varane tahu kehadirannya sudah dinantikan, sebab itu dia sedang berjuang keras untuk segera pulih. Dia ingin pulih dalam kondisi terbaik, bahkan lebih baik. Rafael Varane sedang mencoba untuk membuat perubahan. "Ya, saya bekerja sangat keras dan Anda tahu pesepak bola sama seperti mobil F1. Jadi terkadang kami harus mengubah sesuatu dan harus mengembangkan motornya," ujar Rafael Varane di Manchester United TV. "Menurut saya harus sedikit mengubah sesuatu yang akan memberikan perbedaan besar," ungkap Varane. Lebih lanjut, Rafael Varane juga mengakui pentingnya beradaptasi secepat mungkin. Dia masih berusaha menyesuaikan diri dengan klub baru dan pelatih baru. "Cara kerja di sini juga berbeda. Saya harus beradaptasi. Saya tahu itu dan saya bekerja sangat keras untuk segera mencapai level terbaik saya.
Saya tahu ini kerja keras, tetapi saya siap melakukannya. Siap untuk mencoba berkembang. Saya tidak sabar untuk segera kembali membantu tim ini, ungkap Rafael Varane. Staf pelatih kedua Ralf Rangnick di Manchester United adalah psikolog. Siapa dia? Setelah menjalani laga debutnya sebagai pelatih Manchester United, Ralf Rangnick mulai sibuk mendatangkan staf-staf yang dipercaya untuk mengisi tim kepelatihan Red Devils. Salah satunya dikenal sebagai seorang psikolog olahraga handal. Ketika bertemu awak media dengan jabatan barunya sebagai pelatih United, Rangnick menjelaskan akan ada dua sosok baru yang hendak dibawa ke Old Trafford. Keduanya akan mengisi posisi yang kosong di staf kepelatihan. Salah satunya adalah seorang psikolog olahraga yang sudah cukup terkenal di dunia sepak bola, Sascha Lenz. Pria asal Jerman tersebut pernah bekerja dengan beberapa tim, tidak terkecuali RB Leipzig yang menjadi tempat dirinya pertama kali bertemu dengan Rangnick. Menurut laporan The Athletic, Lenz akan bekerja sebagai psikolog medis yang profesional. Dia diketahui telah bertemu dengan tim, namun belum bisa bekerja penuh lantaran belum menerima visa. Lenz akan menjadi sosok kedua yang didatangkan Rangnick untuk menemaninya di Manchester United. Sebelumnya, Red Devils sudah mendatangkan Chris Armas dari klub asal Amerika Toronto FC. Armas pun harus menunggu sampai pembuatan visanya selesai. Dia sudah mengajukan sebelumnya, namun ditolak karena tidak memiliki lisensi kepelatihan dari UEFA. Armas memenangkan banding dan dipastikan menjadi asisten pelatih Rangnick. Karir Armas di Amerika Serikat terbilang cukup buruk, dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan di MLS. Karenanya, Toronto FC kini berada 1 peringkat dari dasar klasemen Eastern Conference. Gary Neville sarankan United fleksibel soal posisi Rangnick. Gary Neville telah menyarankan Manchester United agar lebih fleksibel dalam menentukan peran Ralf Rangnick di dalam tim. Ini untuk menghindari kesalahan yang sama yang telah dibuat dengan melewatkan Mauricio Pochettino. Pelatih berusia 63 tahun itu diharapkan mengambil peran sebagai konsultan United setelah tugas jangka pendeknya berakhir pada musim panas tahun depan. Hanya Rangnick telah mengisyaratkan bahwa dia menginginkan pekerjaan sebagai pelatih secara permanen. Terlepas dari ketidakpastian seputar posisi manajerial jangka panjang di Old Trafford, mantan bek kanan United tersebut yakin manajemen telah membuat keputusan yang masuk akal dalam menunjuk Rangnick secara sementara. Namun dia mengingatkan mereka harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Manajemen United tidak segera mendekati Pochettino yang dipecat Tottenham saat dia tersedia. Mengingat Rangnick akan tetap di dalam klub setelah musim panas mengambil peran sebagai konsultan, Neville meminta manajemen lebih fleksibel sembari menanti sosok yang tepat. Katakanlah tidak ada sosok kelas dunia yang tersedia yang dapat memimpin klub selama 4 tahun ke depan, dan Ralf memiliki 6 bulan yang baik. Saya tidak akan menantang Rangnick bertahan selama 1 musim lagi sebagai penggemar United, kata Neville dikutip dari Mirror. Namun, kata dia, jika di pertengahan musim itu seorang manajer kelas dunia tersedia, seperti yang terjadi pada era Ole Gunnar Solskjaer ketika Pochettino meninggalkan Tottenham, maka manajemen harus sigap. Jika ada manajer kelas dunia yang tersedia pada akhir musim dan Rangnick telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya katakan beri manajer kelas dunia itu pekerjaan jika dia tersedia untuk proyek yang lebih besar, ungkap Gary Neville.